1814 090037. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah Indonesia, yang materi khususnya yaitu tentang sejarah kerajaan Samudra Pasai, yang mana materi ini terdapat pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 di Madrasah Aliyah atau SMA. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah kerajaan Samudra Pasai. Adapun lokasi dari sejarah kerajaan Samudra Pasai ini dapat teman-teman lihat pada slide pertama, yakni kerajaan Samudra Pasai ini terletak 15 km dari Loksmawe atau Nangro Aceh, yang berbatasan dengan Selat Malaka. Aceh di sebelah Selat Malaka merupakan suatu lokasi yang sangat strategis. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena merupakan tempat jalur pelayaran atau perdagangan orang-orang asing untuk berdatangan ke Indonesia atau Nusantara. Maknanya, banyak kapal-kapal luar atau orang-orang asing yang singgah ke Nusantara melalui kerajaan Samudra Pasai, kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke Nusantara. Mungkin itu lokasi atau penjelasan mengenai sejarah kerajaan Samudra Pasai. Saya lanjutkan. Adapun slide yang kedua ini membahas tentang penamaan awal dari kerajaan Samudra Pasai dan sejarahnya. Adapun kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Aceh, merupakan suatu kerajaan Islam pertama di Nusantara. Adapun penamaan dari kerajaan Samudra Pasai ini yaitu Samudra Aca Pasai, yang mana arti dari Samudra Aca Pasai ini yaitu samudra yang baik dengan ibu kota di Pasai. Selanjutnya, letak Kesultanan Samudra Pasai ini terletak di muara sungai dua ibu kota yakni Samudra dan Pasai, yang mana dua ibu kota ini merupakan dipersatukan oleh Merah Silu atau Sultan Malik Al-Soleh, yang mana Sultan Malik Al-Soleh ini merupakan raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Samudra Pasai, yang mana berdasarkan kisah dalam Hikayat Pasai atau Raja Pasai, awal mula kerajaan ini dipimpin oleh Malik Al-Soleh bernama Kerajaan Samudra. Sedangkan kerajaan Pasai adalah pemerintahan baru yang muncul mengikuti keberadaan kerajaan Samudra. Untuk slide berikutnya yaitu adapun sumber yang menjelaskan tentang sejarah kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama yaitu berita dari Marco Polo yang singgah ke daerah Samudra Pasai pada tahun 1292 Masehi, yang mana dalam melakukan misinya atau perjalanannya dia menemukan kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya sumber yang kedua yaitu berita dari Tom Pires, yang mana dalam bukunya yaitu Summa Orientalnya yang menyebutkan bahwa pada tahun 1512 sampai tahun 1515 ia berkunjung ke daerah pesisir utara dan timur daerah Sumatera, yang mana beliau menemukan kerajaan yang cukup besar pada waktu itu. Kemudian adapun sumber ketiga yang menjelaskan tentang sejarah kerajaan Samudra Pasai yaitu berita Ibnu Batuta, yang mana Ibnu Batuta ini seorang musafir dari Morak yang singgah di Samudra Pasai. Kemudian dia menemukan kerajaan Samudra Pasai pada saat melakukan perjalanannya menuju ke Nusantara atau Samudra Pasai. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tentang raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Adapun raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai ini yaitu Marah Silu atau Sultan Malik Al-Soleh, yang mana pada tahun 1267 kerajaan Samudra Pasai ini dipimpin oleh Sultan Malik Al-Soleh, dan di masa pemerintahannya kerajaan
Samudra Pasai berhasil menguasai Selat Malaka yang pada saat itu menjadi pusat perdagangan internasional dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utamanya. Dan selain lada, kerajaan Samudra Pasai juga mengekspor sutra dan kapur barus. Dan adapun slide berikutnya yaitu tentang raja-raja yang pernah memerintah pada masa kerajaan Samudra Pasai. Di slide ini dapat teman-teman lihat bahwasanya raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik Al-Saleh atau gelarnya yaitu Marasilu yang memerintah pada tahun 1267 sampai tahun 1267. Selanjutnya yaitu Sultan Al-Malik Al-Zahir I atau Muhammad I yang memerintah pada tahun 1297 sampai 1326. Selanjutnya raja ketiganya yaitu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang mana beliau memerintah pada tahun 1346 sampai 1383 Masehi. Dan raja keempat yaitu Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir yang mana pada pemerintahannya beliau memerintah pada tahun 1383 Masehi sampai pada tahun 1405 Masehi. Selanjutnya yaitu Sultanah Nahrisyah yang mana Sultanah ini merupakan raja pertama perempuan di kerajaan Samudra Pasai yang mana beliau memerintah pada tahun 1405 sampai 1412 Masehi. Dan setelah Sultanah ini memerintah, kemudian ada selanjutnya Abu Zaid Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1412 Masehi. Dan selanjutnya lagi setelah Abu Zaid memerintah kemudian dilanjutkan oleh Mahmud Malik Az-Zahir yang mana beliau memerintah pada tahun 1513 sampai tahun 1524 Masehi. Baik, selanjutnya pembahasan berikutnya yaitu peninggalan dari sejarah kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama bisa teman-teman lihat pada slide ini. Slide ini menunjukkan peninggalan berupa dirham. Yang mana dirham ini pada tahun 1297 raja atau sultan kedua kerajaan Samudra Pasai Al-Malik Az-Zahir menjadikan koin dirham sebagai mata uang kerajaan Samudra Pasai, yang mana koin terbuat dari beberapa campuran antara emas, perak, dan tembaga. Di salah satu sisi dari koin tersebut terdapat aksara Arab yang bertuliskan Muhammad Malik Az-Zahir, dan di sisi lainnya bertuliskan Al-Sultanah Al-Adil. Slide berikutnya yaitu cakradonya, yang mana cakradonya merupakan lonceng yang berbentuk stupa. Lonceng ini kemudian dibuat dari negeri Cina pada tahun 1409. Dan lonceng tersebut berukuran tinggi 125 cm dan lebarnya 75 cm. Dan slide selanjutnya atau peninggalan sejarah kerajaan Samudra Pasai yaitu naskah surat Sultan Zainal Abidin, yang mana surat ini merupakan tulisan asli dari Sultan Zainal Abidin pada tahun 923 Hijriah atau 1518 Masehi. Naskah ini ditujukan kepada Kapitan Moran. Selanjutnya yaitu peninggalan dari sejarah kerajaan Samudra Pasai yaitu stempel kerajaan Samudra Pasai, yang mana stempel ini ditemukan di desa Kuta Krueng, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Stempel ini diduga milik Sultan Muhammad Malikul Tahir oleh tim peneliti sejarah kerajaan Islam. Baik, selanjutnya yaitu peninggalan berupa nisan Sultan Malik Al-Saleh. Bisa teman-teman lihat pada slide berikut ini. Di sini terlihat jelas bahwasannya ini merupakan makam dari Sultan Malik Al-Saleh. Dan selanjutnya yaitu nisan Sultanah Nahrasyah, yang mana Sultanah Nahrasyah ini merupakan sultanah kerajaan perempuan Islam pertama di kerajaan Samudra Pasai. Dan selanjutnya yaitu makam Sultan Muhammad Malik Al-Zahir,
yang mana di dalam di sebelah makam Sultan Muhammad Malik Al-Zahir ini merupakan makam dari Sultan Malik Al-Saleh. Dan pada slide berikutnya yaitu kita membahas tentang masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Setiap kerajaan pasti memiliki pasang surut atau memiliki yang namanya proses untuk menuju suatu kejayaan. Pada masa Kerajaan Samudra Pasai ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Malik At-Tahir. Kerajaan ini kemudian dikembangkan oleh Malik Al-Tahir sebagai pusat perdagangan internasional dengan kondisi pelabuhan dipenuhi dengan para pedagang dari berbagai penjuru dunia seperti Asia, Eropa, Cina, bahkan Afrika. Kejayaan Samudra Pasai ini diperoleh dari hasil penggabungan beberapa kerajaan kecil di sekitar daerah tersebut. Selanjutnya tentang pembahasan tentang runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Pada abad ke-15, Kerajaan Samudra Pasai kehilangan kekuasaan perdagangan atas Selat Malaka. Kemudian dikacaukan oleh Portugis pada tahun 1511 sampai 20. Akhirnya kerajaan ini diisap Kesultanan Aceh yang timbul pada tahun 1520-an dan mewariskan peradaban Islam internasional yang kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh Aceh. Setelah hancur dan hilangnya peranan Kerajaan Samudra Pasai dalam jaringan antar bangsa, ketika suatu pusat kekuasaan baru muncul di ujung barat Pulau Sumatera, yaitunya Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, dari Kerajaan Aceh ini muncul pada abad ke-16 dan Kerajaan Islam yang dipimpin oleh Sultan Ali Mughayed Shah kala itu menaklukkan Kerajaan Pasai, sehingga wilayah Pasai dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian Kerajaan Islam Samudra Pasai akhirnya dipindahkan ke Aceh Darussalam sekarangnya yaitu Banda Aceh. Mungkin itu saja penampilan dari pembahasan slide video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Yunus, NIM 1814090008. Di sini kami akan mempresentasikan media visual kami yang berjudul Sejarah Islam di Sumatera Selatan, yang materinya tentang Masjid Agung Palembang yang terdapat pada buku Sejarah kelas 10 SMA, MA, SMK atau sederajat. Baiklah, mungkin yang pertama kita masuk saja kepada Masjid Agung Palembang yang dilatar belakangi oleh Kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Sejak Kerajaan Sriwijaya mengalami kelemahan bahkan runtuh pada abad ke-14, mulailah proses islamisasi sehingga pada akhir abad ke-15 muncul komunitas muslim di Palembang. Palembang pada akhir abad ke-16 sudah merupakan daerah kantong Islam terpenting atau bahkan pusat Islam di bagian selatan Pulau Emas. Bukan saja karena reputasinya sebagai pusat perdagangan yang banyak dikunjungi pedagang Arab atau Islam pada abad-abad kejayaan Sriwijaya, tetapi juga dibantu oleh Kebesaran Malaka yang tak pernah melepaskan keterlibatannya dengan Palembang sebagai tanah asalnya. Itulah sedikit latar belakang tentang Masjid Agung Palembang. Selanjutnya kita masuk tentang Masjid Agung Palembang itu sendiri. Yang pertama tentang masjid. Masjid ini berada di kompleks seluas 15.400 meter persegi. Masjid Agung Palembang ini dikenal sebagai masjid terbesar di Palembang. Statusnya bahkan sudah menjadi salah satu masjid nasional berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
nomor 233 tahun 2003. Tak hanya itu, masjid ini juga telah menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang dilindungi pemerintah sejak tahun 2009. Hal tersebut tidak mengejutkan mengingat sejarah yang melatar belakangi berdirinya Masjid Agung. Konon sebuah masjid ini terbakar saat peperangan pada tahun 1659 Masehi. Kemudian pada tahun 1738 Masehi, Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrano membangun kembali masjid tersebut di lokasi yang sama, yakni di kawasan 19 Ilir. Itulah alasan masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I. Selanjutnya kita masuk tentang sejarah masjid ini. Pembangunan masjid tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama hingga akhirnya diresmikan kembali tahun 1748 Masehi. Saat itu masjid tersebut hanya memiliki luas 1080 meter persegi dengan daya tampung hingga 1.200 orang jemaah. Mungkin kita masuk lagi kepada keunikan dari masjid tersebut. Salah satu renovasi terbesar dilakukan oleh Gubernur Laksamana Muda Haji Rosihan Arsyad pada tahun 1999. Selain memperbaiki bagian yang rusak, beliau juga menambah 3 bangunan baru, yakni bangunan di bagian selatan, utara, dan timur. Kubah masjid yang unik pun turut mengalami perbaikan di beberapa sisinya. Daya tarik lain yang membuat masjid tertua di Palembang ini begitu terkenal adalah karena arsitekturnya. Setidaknya ada 3 kebudayaan yang melekat pada arsitektur bangunan masjid, yaitu arsitektur Indonesia, arsitektur Tiongkok, dan Eropa. Contohnya pada bagian atap masjid. Ini mengusung budaya khas Tiongkok karena bentuknya yang menyerupai kelenteng. Namun jika kita melihat dari pintu masuknya, ini sangat terasa sekali pengaruh kebudayaan Eropa. Berbeda lagi dengan menara masjid yang berbentuk kerucut. Ini adalah mengingatkan kita tentang bentuk tumpeng yang memiliki makna menghubungkan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesama manusia. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari penyampaian materi kami tentang masjid ini dan sejarah-sejarahnya. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fadia Zahra, NIM 1814090027. Baik, saya dari kelompok 1 Media Pembelajaran Sejarah, yang materinya media visual tentang kerajaan Islam di Sumatera Barat. Kerajaan Islam di Sumatera Barat masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia masih belum bisa dipastikan. Berdasarkan berita Cina dan dinasti Tang yang menyebutkan sekitar abad ke-7 atau 674 Masehi, ada kelompok orang Arab yang disebut WV Geonevet. Wilayah perkampungan mereka berada di pesisir barat Sumatera. Islam yang datang dan berkembang di Sumatera Barat diperkirakan pada akhir abad ke-14 atau abad ke-15. Pada saat itu, kerajaan Minangkabau sudah mendapatkan pengaruh agama Islam. Masuknya Islam ke Minangkabau pada abad ke-15 dapat dihubungkan dengan cerita yang terdapat di naskah kuno dari Kerinci tentang Siak Lengih Malin Sabiatullah asal Minangkabau yang mengenalkan Islam di Kerinci semasa dengan Putri Unduk Pinang Masa.
Melalui pelabuhan-pelabuhannya sejak abad ke-15 dan ke-16, hubungan antara daerah Sumatera Barat dengan daerah-daerah lainnya terjalin dalam hubungan perdagangan antara lain dengan Aceh pada masa Iskandar Muda. Pariaman merupakan salah satu daerah yang berada di bawah pengaruh Kerajaan Aceh pada abad ke-17. Terdapat ulama yang terkenal di Sumatera Barat, salah seorang murid Abdul Raud Ansingkili yang bernama Syekh Burhanuddin pada tahun 1646 sampai 1692 diulakan. Sejak awal abad ke-16 sampai dengan abad ke-19, di daerah Minangkabau senantiasa mendapatkan kedamaian, sama-sama saling menghargai antara kaum adat dan kaum agama, antara hukum adat dan hukum syariah Islam sebagaimana tercetus dalam pepatah adat bersandi syarak, syarak bersandi adat. Sejak awal abad ke-19 timbul pembaharuan Islam di Sumatera Barat yang membawa pengaruh Wahabiyah dan kemudian memunculkan perang patri, perang antara kaum adat dan kaum agama. Pada awal abad ke-19, Belanda dengan adanya celah pertentangan antara kaum adat dan kaum agama dalam peperangan patri mewakili kesempatan demi keuntungan politik dan ekonominya tahun 1830 sampai 1836. Ditandai dengan perlawanan patri yang meningkatkan dan penyerbuan Belanda secara besar-besaran. Perlawanan patri diakhiri dengan tertangkapnya pemimpin-pemimpin patri, terutama Tuanku Imam Bonjol dalam pertempuran Benteng Bonjol pada tanggal 27 Oktober 1837. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Islam Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Awal Kerajaan Aceh merupakan kerajaan yang termasuk wilayah Kerajaan Lamuri. Berdasarkan berita Cina dan lain sebagainya, sebelum adanya Kerajaan Aceh, telah ada kerajaan-kerajaan terlebih dahulu sebelum Kerajaan Aceh berdiri, menurut berita Cina dan buku negara Kertagama. Bukti peninggalan sejarah Kerajaan Aceh yang pertama yaitu Masjid Baitur Rahman, Taman Sari Gunungan, Masjid Tua Indrapuri, Benteng Indraprata, Pintu Kop, Meriam Kesultanan Aceh, Hikayat Perang Sabi, dan Makam Sultan Iskandar Muda. Raja-raja yang terkenal pada masa pemerintahan Aceh Darussalam yaitu Sultan Ali Mughayat Shah. Yang kedua, Sultan Salahuddin. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Selanjutnya, Sultan Iskandar Muda, dan selanjutnya Sultan Iskandar Thani, dan lain sebagainya. Raja-raja yang terkenal tadi ialah raja-raja yang memerintah dan memiliki pengaruh besar terhadap berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang pada tahun 1607 sampai 1636 pada bidang politik, ekonomi, dan hubungan internasional seperti memperkuat angkatan perangnya, mengembangkan kebudayaan, dan memperkuat kehidupan agama Islam. Keruntuhan Kerajaan Aceh disebabkan ada beberapa hal. Yang pertama, adanya ancaman kolonialisme Belanda yang terus-menerus melancarkan kekuatan dan kekuasaan politiknya. Yang kedua, adanya timbul ketidaksenangan dari dalam golongan Kerajaan Aceh. Sekian, terima kasih.